Dalam hal ini kalau Anda terus-menerus PDIP ini, dan itu saya rasa itu emang seperti melekat dengan sangat kuat di kalangan para politisi dan tokoh-tokohnya, Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, jangan pernah salahkan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Nah dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Yeah. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Nah, tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya, kami ini diliciki, kami ini sebenarnya besar, itu nggak akan terjadi. Dan menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ini adalah dua orang yang betul-betul, kalau Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sudah sangat jelas lah ya. Tapi bahwa Pak Prabowo sendiri adalah orang yang berterima kasih, yang merasa berutang budi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah saudaranya, adalah keluarganya, adalah orang yang penting bukan buat kemenangan dia sebagai presiden, tapi orang yang penting bagi kesejahteraan bangsa ini. Jadi mereka adalah sebuah duo nih. Duo yang menurut saya bahkan barangkali lebih kuat daripada Soekarno-Hatta misalnya kalau kita bicara di masa lalu. Ya, ini adalah dua orang yang saling menghargai, saling menjaga, dan ingin bersama-sama memang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Anda tuh nggak bisa ganggu ini. Nah, kesalahan kembali ke PDIP tadi. PDIP tuh merasa bahwa agar dia bisa masuk, dia harus menyingkirkan Jokowi. Dan ini terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Swaropiang. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertanyaannya adalah, apakah penting pertemuan antara kedua tokoh itu? Dan untuk membahas itu saya sudah bersama dengan Bung Ade Armando. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik. Kemarin-kemarin abang saya lihat dari TV ke TV nih bicara tentang ini. Oke, Bang Ade, ini banyak desakan dari pemilih Prabowo khususnya bahwa pertemuan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu nggak perlu. Menurut Bang Ade, sampai setidaknya sampai hari Minggu kemarin deh perkembangannya. Kalau soal perlu tidak perlu, saya rasa jawabannya tidak bisa dengan mudah begitu saja dikatakan ya karena saya tidak suka dengan Bu Mega misalnya, maka nggak perlu ketemu. Ini kan persoalannya adalah Pak Prabowo adalah presiden dari negara ini, ya. Sebagai seorang presiden tentu saja ada harapan bahwa dia bisa mengayomi, mengabdikan diri dia untuk kepentingan seluruh pihak, semua pihak, termasuk pihak-pihak yang barangkali selama ini berada berseberangan dengannya, ya. Jadi kalau soal apakah Pak Prabowo sebaiknya menerima atau tidak, dalam pandangan saya ya itu adalah sebuah keputusan yang harus didasari pada pertimbangan kepentingan seluruh bangsa, ya. Dan untuk itu saya rasa mungkin saja Pak Prabowo akan bersedia dalam artian ya oke, kita terima ya, karena kita tahu bahwa sebelum ini sebenarnya sempat ada masa-masa di mana justru orang melihat bahwa justru Kim lah ya, Kim plus lah yang sesudah selesai pemilihan presiden, sesudah terpilihnya
Pak Prabowo sebagai presiden itu bersedia bertemu dengan Bu Mega, ya, atau bersedia mengundang Bu Mega. Tapi pada saat itu justru yang dikatakan adalah bahwa PDIP-nya yang merasa tidak perlu datang ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi untuk mendatangi kediaman Pak Prabowo di Kertanegara saja itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang prioritas buat kalangan PDIP. Tapi sekarang kan kondisi sudah berubah, ya. Pak Prabowo sudah jauh berada di atas angin. Kim Plus sudah terbentuk dengan cukup solid gitu ya. Dan ada Pak Jokowi di sampingnya. Nah, sekarang orang mulai melihat bahwa PDIP lah yang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Sejumlah indikasi sudah terlihat nih, ya, pernyataan-pernyataan yang keluar baik dari Bu Mega atau barangkali anak buahnya Bu Mega, ya, termasuk Pak Basarah, ya. Kemudian ada juga dari Guntur Romli, ada beberapa orang lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka berharap sekali bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini apakah Pak Prabowo mau menerimanya atau tidak? Ya terserah Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya begini, Bang Ade. Konteksnya kenapa pertanyaan tadi itu perlu atau tidak. Pertama, seolah-olah di netizen itu, di luar sana, publik mengatakan PDIP ini sedang butuh perlindungan. Ya. Karena kasus Hasto, kemudian ada kekhawatiran Kongresnya akan diganggu oleh pihak luar dan seterusnya. Kan gitu loh. Artinya pertemuan ini tidak murni sebagai dalam rangka silaturahmi. Bahkan disarankan dengan diplomasi nasi goreng misalnya. Seolah-olah Prabowo ke Teguh Umar dong, kan gitu loh. Nah, nanti ketika Prabowo datang ke Teguh Umar, nanti di frame loh, yang butuh kan Prabowo, buktinya Prabowo yang ke Teguh Umar. Padahal kan kalau hanya ingin nasi goreng, kan bisa di istana. Di istana kan juga Bu Mega bisa disiapin untuk masak nasi goreng, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, menurut Bang Andi, apakah memang perlu pertemuan itu? Nah, disinilah persoalannya ada pada PDIP. PDIP ini sudah barangkali karena sudah 10 tahun mereka merasa berkuasa, mereka tuh memang kalau pakai istilah saya sejak lama adalah terlalu arogan, terlalu sombong, ya, terlalu ingin terlihat sebagai pihak yang dibutuhkan, bukan pihak yang membutuhkan, terlalu ingin menonjolkan image bahwa mereka lah yang menentukan, bukan ditentukan, sehingga selama ini memang tidak tertangkap tuh, ya. Adanya kerendahan hati, kesediaan atau bukan kesediaan lah, tapi ya kerendahan hati lah dari pihak PDIP untuk mengatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Kita semua tahu apa yang Anda katakan tadi, artinya tidak semua orang barangkali tahu, ya, tapi siapapun yang mengamati politik Indonesia akan bisa menengarai, bisa memonitor, bisa mengidentifikasi bahwa saat ini yang sedang membutuhkan bantuan adalah PDIP. Jadi yang Anda katakan benar sekali. Saya rasa biar bagaimanapun PDIP itu butuh adanya proteksi terhadap nasib Mas Hasto, ya. Sebelum ini misalnya kita ingat Bu Mega mengatakan bahwa kalau sampai ditangkap saya akan datang ke Kapolri. Yang sebenarnya salah sekali, ya. Sikap semacam itu salah sekali. Salahnya karena dua hal. Pertama adalah kenapa datang ke Kapolri, ya? Karena yang menyatakan bahwa ini perlu ditahan atau tidak sebetulnya kan KPK duluan, ya. Tapi anyway, biar bagaimanapun itu sudah pernah dikeluarkan pernyataan itu. Itu kan sebenarnya pernyataan yang tidak pantas, ya. Bagaimana mungkin seorang ketua umum partai politik itu merasa bahwa dia itu punya otoritas untuk datang ke Kapolri kalaulah ini karena ditangkap oleh polisi dan menyatakan pada kepala polisi bahwa ngapain lu tangkap anak buah gue, ya. Itu salah, sama sekali tidak simpati. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa itu lazim ditampilkan oleh PDIP karena gaya mereka yang dalam pandangan saya, lagi-lagi saya ulang, saya minta maaf kepada para penonton, itu menurut saya memang arogan. Nah, karena sikapnya terus-menerus arogan, maka ketika sebetulnya orang sekarang tahu bahwa mereka itu mereka perlu ada proteksi. Pertama dalam kaitannya dengan Pak Hasto, kedua dalam kaitannya dengan walaupun barangkali ini lebih spekulatif, ya, sifatnya, adanya kebutuhan untuk menjaga jangan sampai Kongres PDIP nanti, dalam Kongres PDIP nanti tidak terjadi intervensi yang menjatuhkan Bu Mega, diganti oleh entah siapa yang akan ditentukan oleh kelompok luar katanya.
Nah, dua hal ini, Pak Hasto dan Kongres, itu adalah dua peristiwa terkait dengan PDIP, di mana PDIP memang membutuhkan sebuah kekuatan di luar dirinya, agar pertama Hastonya jangan sampai ditangkap, kedua agar jangan sampai Kongresnya terintervensi. Itu clear sebetulnya. Siapapun yang punya pengetahuan politik cukup mengenai Indonesia, seharusnya bisa dengan segera menengarai itu, mengidentifikasi itu, memonitor itu. Cuman ini kan nggak pernah dikeluarkan secara lebih tegas. Saya nggak tahu apakah ada pertemuan-pertemuan belakang meja ya, belakang tirai yang sudah dilakukan selama ini. Tapi saya duga kalaupun itu terjadi, tidak pernah ada sebuah pernyataan yang cukup tegas dari PDIP bahwa kami butuh bantuan Anda ya. Nah, karena itu tidak dinyatakan, maka tadi saya katakan sekarang bergantung kepada Pak Prabowo. Apakah dia merasa bahwa memang penting baginya untuk menemui Bu Mega atau tidak? Karena sekarang udah menjadi terserah dia. Dia yang sedang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya para netizen ini memang pertanyaannya terkait dengan kalau memang ini ada kaitannya dengan Pak Hasto, apa perlu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Yang saya akan katakan jangan dong. Kalau itu alasannya ya. Jangan dong, artinya ya jangan dong Pak Prabowo campur tangan dalam hal ini. Jangan Pak Prabowo ngomong ke KPK misalnya, tolonglah Hasto nggak usah ditahan. Ya, kalau itu yang terjadi, memang kalau itu yang akan terjadi, maka kita barangkali sebagai orang-orang yang di luar gitu ya, yang independen akan mengatakan, jangan lakukan itu. Kalau itu yang jadi tujuan. Nah, tapi kembali ke tadi, biar bagaimanapun yang disampaikan oleh Bu Mega atau PDIP, Bu Mega sendiri kan nggak pernah secara tegas mengatakan saya kepengen ketemu dengan Pak Prabowo, nggak pernah bilang begitu ya. Dia cuma bilang nasi goreng. Orang yang ngerti politik akan bisa ingat pada nasi goreng di masa lalu yang katanya saya nggak tahu seberapa enaknya ya nasi goreng Bu Mega, cuman itu kayak fenomenal memang ya, memikat hati orang-orang yang memakan nasi goreng tersebut. Nah, dia sendiri tidak pernah ngomong sebetulnya dia pengen ketemu. Tapi kita semua tahu bahwa dia kepengen ketemu. Tapi tidak pernah dinyatakan olehnya. Nah, kalau tidak pernah dinyatakan olehnya, jauh lebih mudah buat Pak Prabowo untuk bilang, ya lo gak pernah minta. Ngapain juga gue harus bilang, ya silahkan datang. Ya, kalau lo undang gue, katanya ke Kongres akan diundang ya Pak Prabowo-nya, ya saya akan datang. Tapi tidak untuk negosiasi apapun. Tidak untuk mencari deal-deal apapun. Sehingga kembali ke pertanyaan Anda, saya merasa bahwa ini betul-betul yang akan dikeluarkan jawaban oleh Pak Prabowo adalah betul-betul sekedar sebagai seorang presiden, ya, ketika ada partai terbesar ingin bertemu dengan dia, apakah sebaiknya dia menemui partai tersebut atau tidak? Dan menurut saya jawabannya adalah ketemu. Ya, tapi tidak dengan deal-deal apapun, atau bahkan begini, bisa nggak itu dilakukan pertemuannya secara transparan, cukup terbuka, di mana sesudahnya disampaikan apa yang sudah dibicarakan. Pak Prabowo bisa sampaikan, tadi kita bicara tentang misalnya saja tentang Pak Hasto misalnya, kalau memang Pak Hasto disebut, dan saya mengatakan bahwa memang ini harus diserahkan saja kepada proses hukum, misalnya begitu, itu juga bagus sih, ya. Jadi kembali, kalau dalam pandangan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa untuk menunjukkan kebesaran ke hati dari Pak Prabowo, sebetulnya peluang untuk bertemu jangan ditutup sama sekali, atau jangan justru ditujukan kepada publik bahwa saya tidak ingin ketemu dengan Bu Mega, ya. Biarkan itu semua terbuka, dan seorang pemimpin yang baik ya tentu saja harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh. Masalahnya juga begini Bang Ade, yang dikesankan oleh orang-orang Bu Mega adalah Pak Prabowo yang harus ke Teguh Umar, kan begitu loh. Mestinya kan nggak seperti itu. Mestinya Bu Mega ingin sowan ke istana, itu kan lebih bagus gitu loh. Artinya kan menghargai posisi Pak Prabowo sebagai presiden. Menurut Bang Ade kalau konteksnya juga seperti itu yang saya katakan tadi. Kalau Anda masih arogan seperti itu, wahai PDIP. Oh, itu kategorinya masih arogan berarti ya? Arogan sekali dong. Di mana letak ketidakaroganannya? Taruhlah Bu Mega adalah seorang politisi senior. Taruhlah Bu Mega adalah seorang ketua partai terbesar di Indonesia. Tapi dia adalah seorang ketua partai. Ya, seorang ketua partai
ingin bertemu dengan presidennya, ya dia dong yang mengajukan diri untuk bertemu, ya, atau paling tidak mengundang ke kongres seperti yang tadi saya katakan, atau saya nggak tahu mengundang ke sebuah pertemuan resmi barangkali ya. Tapi intinya adalah PDIP harus meninggalkan kebesaran kepala mereka yang selama ini menganggap bahwa kami ini yang besar, ya. Kami inilah yang dibutuhkan, bukan kami yang membutuhkan. Enggak, dalam hal ini kalian sedang merosot. PDIP itu sedang berada pada posisi yang makin lama makin melemah, makin lama makin kehilangan simpati dari masyarakatnya. Yang saya yakin mendukung PDIP sekarang ini adalah betul-betul masih kalangan yang loyalis tulen, ya. Yang jumlahnya kemarin berapa waktu? 16%. Nggak enak ya menyebutnya. Hanya 16%. Istilahnya kan kaum lowbat kan. Kaum lowbat. Dan kemudian Bu Mega masih juga sempat bilang dalam pidato dia yang Ihud itu ya. Saya nggak ngerti itu. Iya. Saya nggak ngerti kok bisa 16. Saya pengen belajar tuh. Apa maksud Bu Mega tuh apa? Bahwa Anda dicurangi, ya. Dan yang mencurangi siapa? Tidakkah ini artinya Anda sedang mengejek Pak Prabowo bahwa kemenangan 59,8% itu adalah kemenangan yang diakibatkan oleh adanya kekuatan-kekuatan invisible hands kan? Nah, dalam hal ini kalau Anda terus-menerus PDIP ini, dan itu saya rasa itu emang seperti melekat dengan sangat kuat di kalangan para politisi dan tokoh-tokohnya, Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, jangan pernah salahkan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Dan dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Nah, tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya. Kami ini diliciki, kami ini sebetulnya besar, itu nggak akan terjadi. Dan jadi, menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ada rasa-rasa hipokrit juga ya di satu sisi mendenial, menolak kemenangan Pak Prabowo dengan pernyataan-pernyataan seperti yang Bang Ade jelaskan tadi. Ya kan? Tapi di sisi lain mengatakan, oh Bu Mega tuh bersahabat lama dengan Pak Prabowo, bahkan lebih lama bersahabat dengan Pak Jokowi. Jadi di depan seolah-olah digauli, diakrabi, tapi di belakang ditusuk. Seperti itu kan model-model gaya politik Bu Mega saat ini. Kayak gini, saya rasa ya itu benar. Kalau kita melihat dari luar ya nampak akan seperti itu. Dan anehnya Bang Ades, sebentar. Publik sudah bisa menilai sekarang, masalahnya kan begitu, nggak seperti 10 atau 15 tahun yang lalu ya kan. Atau 5 tahun yang lalu. Iya, publik udah cerdas masalahnya. Kan gini, saya duga ya. Iya. Sebetulnya ketika dia mengatakan bahwa wah saya diliciki nih, kok cuma 16%, saya mau belajar. Dia itu sebenarnya tidak sedang bicara mengenai Prabowo. Dia sebetulnya dengan keterbatasan pikiran dia, itu menganggap bahwa orang di belakang ini semua adalah Jokowi. Jokowi dengan Kapolri, dengan siapa lagi ya, dengan kekuatan-kekuatan TNI juga ada KPK di situ segala macam kan. Dia kan punya sebuah narasi besar. Dia tuh belum tentu berarti Megawati ya, PDIP ya. Ada seorang penjahat besar bernama Jokowi. Jokowi inilah yang menentukan politik Indonesia, ya. Jokowi inilah yang menentukan siapa yang kemarin menang, ya.
buat dia Jokowi pengkhianat. Dan si pengkhianat inilah yang kemudian mengatur segala-galanya kan. Parcok dan segala macam. Ya. Jadi dia sedang berusaha menyerang Jokowi sebenarnya. Ya, coba aja deh lihat semua pernyataan PDIP mengenai Jokowi. Itu kayak nggak henti-hentinya mereka menghabisi Jokowi kan. Jadi kali ini pun ketika dia mengatakan bahwa saya diliciki itu bukan diliciki Prabowo, diliciki Jokowi. It doesn't make sense sebetulnya buat Jokowi sebesar itu, bahwa ada sebuah orkestrasi, ada sebuah political machinery yang di atasnya adalah Jokowi. Itu doesn't make sense at all ya bagi siapapun yang percaya pada politik, pernah mengikuti politik Indonesia. Tapi dia sedemikian bencinya sama Pak Jokowi, PDIP ini, maka mereka harus terus-menerus membangun sebuah tuduhan propaganda bahwa di atas segala-galanya kejahatan terbesarnya adalah ada di tangan Jokowi. Tanpa dia sadari, ketika dia mengatakan begitu, orang malah melihat seperti Anda katakan tadi. Jadi Anda itu menganggap kekalahan Ganjar dari Prabowo adalah karena kelicikan. Kelicikan siapa? Kelicikan kubunya Prabowo dong. Artinya kemenangan Prabowo itu ya kan sesuatu yang kotor, licik. Ya. Tapi sekarang bisa ketemu. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa saya nggak ada masalah sama Prabowo. Iya. Dulu saya masak nasi goreng. Jadi kan menggelikan ya Bang Ade ya. Tanpa dia sadari, saya rasa ya, tanpa dia sadari, dia menyampaikan dua hal yang kontradiktif ya. Tanpa dia sadari bahwa dia sebenarnya sedang menyatakan Pak Prabowo itu kemenangannya harus kita curigai ya. Harus bahkan kalau perlu dipersoalkan. Bahkan sebetulnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Ganjar itu cuma 16 plus siapa? Anies berapa waktu 24%. 24 ya. Sementara Prabowo itu yang dia lupa ya. Sementara Prabowo 58, 59. Nah kalau begitu kan artinya Anda itu sedang menuduh kemenangan Prabowo itu licik. Iya. Nah sekarang bayangkan itu sudah dikeluarkan pernyataan itu ya. Tapi kubu itu terus-menerus, kubu PDIP terus-menerus ingin juga mengatakan bahwa kami nggak ada masalah sama Prabowo, yang kami masalahkan adalah Jokowi. Ya nggak bisa dong. Anda kan sudah menuduh bahwa Prabowo itu menang secara licik, menang secara kotor. Bagaimana mungkin sekarang Anda bilang saya nggak punya masalah dengan Prabowo? Prabowo itu yang menang ya. Dan kalau misalnya memang ada sebuah kekuatan yang mengorganisir kemenangan tersebut, ya pasti Prabowo terlibat di dalamnya. Anda pikir Prabowo itu cuma itu petugas partai gitu ya, ada bosnya. Kali dia membayangkan itu ada bosnya namanya Jokowi, Prabowo itu cuma menjalankan peran sebagai pemain ya, sebagai operatornya. Yang enggak lah. Jadi ada makna juga bahwa Prabowo hanya bonekanya Pak Jokowi kan begitu. Jadinya begitu kan. Kalau begitu logikanya. Anda kan memang mengatakan bahwa yang salah itu Jokowi. Ya Prabowo itu bonekanya Jokowi. Tapi begini saya rasa. Sekarang ini memang mereka berusaha membangun sebuah narasi yang berulang-ulang. Bahwa sebetulnya memang dua orang itu adalah dua orang yang berseteru. Jadi narasi bahwa sekarang Prabowo mulai menjauh dari Jokowi, Prabowo mulai tidak bertemu dengan Jokowi. Yang kalau dilihat indikator-indikatornya sama sekali tidak menunjukkan. Jadi mencoba memecah ya. Mereka memecah ya termasuk di sejumlah media yang terkenal ya. Jelas sekali itu kalimat-kalimat atau penggunaan judul atau penggambaran yang menunjukkan bahwa kedua orang ini dan sekarang sudah mulai retak nih. Betul. Ya. Sementara orang selalu lupa bahwa orang ini justru ini adalah orang yang saling berutang budi. Paling tidak yang paling sederhana ya. Di luar perhitungan politik dan segala macam. Ya bayangkan ya. Pak Prabowo itu bertarung dengan Pak Jokowi dalam 2 kali pemilu yang luar biasa berdarah-darah sebenarnya kan. Tapi kemudian Pak Jokowi menerima Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya. Itu kan seperti sebuah sikap yang sangat bijaksana, sebuah sikap yang sangat menunjukkan kemurahan hati atau kebesaran hati
atau kesediaan untuk bekerja sama dari Pak Jokowi terhadap mantan musuhnya. Dan selama 5 tahun Pak Prabowo diperlakukan secara sangat terhormat oleh Pak Jokowi. Ya, jadi bagi Pak Prabowo saya rasa ini bukan saya peroleh dari Pak Prabowo ya. Walaupun gini, ketika saya tanya Pak kepada orang-orang di sekitarnya ya, apa yang menyebabkan Prabowo itu sekarang begitu berubah dari tahun 2014-2019? Jawaban mereka adalah pengalaman berada bersama Pak Jokowi. Pengalaman Melihat nyata, melihat langsung nyata. ya. Jadi mula-mula tentu saja bahwa dia diajak masuk, Iya. dia diterima, dan kemudian melihat nyata apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Bagaimana selama memimpin kabinet, memimpin rapat, betul. dan seterusnya. Sebagai contoh, Pak Prabowo ini sangat benci sama orang yang korupsi, yang merampok uang rakyat. Nah, sekarang Pak Prabowo selama 5 tahun melihat, ya mungkin ini bukan kabinet yang bersih, tapi Jokowi himself itu menurut saya menunjukkan bahwa dia tidak ada mencuri uang rakyat sedikit pun. Dan sekarang ini justru dikonfirmasi oleh OCCRP kan, yang menyatakan secara tegas, kami tidak menemukan bukti bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi secara finansial selama dia menjabat sebagai presiden. Kalau Anda adalah Prabowo dan Anda adalah manusia yang, artinya Prabowo ini bukan militer kelas, saya nggak bilang kelas rendah, tapi bukan seseorang yang sekedar pragmatis, oportunis dan segala macam. Ya, dia adalah orang yang dari dulu bercita-cita menjadi seorang presiden untuk membawa kebaikan buat bangsa Indonesia kan. Nah, dia menjadi presiden antara lain karena peran Pak Jokowi. Kemudian datang pula yang namanya si Gibran kan, ya. Anda harus ingat bahwa sebetulnya awalnya Pak Prabowo tidak terlalu yakin apakah pemilihan Gibran sebagai wakil presiden itu betul-betul akan membawa manfaat buat peluang dia untuk memenangkan pertarungan. Tapi kan terbukti menang. Dan itu bukan karena didorong-dorong oleh Jokowi ya. Orang juga harus ingat tuh. Ini bukan karena Jokowi pengen banget anaknya jadi wakil presiden. Enggak, dia merestui dan dia memang menyatakan bagus sekali ya. Tapi he is not the one yang menjadi mastermind dari kewakil presidenannya Gibran. Yang ingin saya katakan dari cerita yang sebetulnya panjang tapi saya berusaha sepersingkat mungkin adalah bahwa ini adalah dua orang yang betul-betul, kalau Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sudah sangat jelas lah ya. Tapi bahwa Pak Prabowo sendiri adalah orang yang berterima kasih, yang merasa berutang budi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah saudaranya, adalah keluarganya, adalah orang yang penting bukan buat kemenangan dia sebagai presiden, tapi orang yang penting bagi kesejahteraan bangsa ini. Jadi mereka adalah sebuah duo nih. Duo yang menurut saya bahkan barangkali lebih kuat daripada Soekarno-Hatta misalnya kalau kita bicara di masa lalu. Ya, ini adalah dua orang yang saling menghargai, saling menjaga, dan ingin bersama-sama memang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Anda tuh nggak bisa ganggu ini. Nah, kesalahan kembali ke PDIP tadi. PDIP tuh merasa bahwa agar dia bisa masuk, dia harus menyingkirkan Jokowi. Dan ini terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang. Saya baru-baru ini muncul di sebuah acara televisi dengan seorang wakil PDIP yang jelas mengatakan kalau buat PDIP firm ya kalau soal Jokowi dan keluarganya. Buat mereka memang udah nggak ada pilihan lain. Yang menurut saya ketika saya mendengar dia ngomong begitu, saya merasa Anda ini betul-betul seorang dalam kasus ini Anda tidak berhadir sebagai seorang politisi. Ya, Anda bahkan tidak memberikan penghargaan sedikit pun terhadap Jokowi. Anda mengatakan kami sudah firm kalau soal Jokowi. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan dari cerita ini adalah bahwa jadi PDIP ingin masuk, ingin berada bersama Pak Prabowo, ingin diterima Pak Prabowo. Tapi mereka sadar ada satu ganjalan nih di sini. Ganjalan itu adalah Jokowi. Karena itu mereka harus terus-menerus berusaha membangun sebuah narasi bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang sebetulnya memang pernah bekerja sama, tapi sekarang sudah tidak. Ya, tanpa ada bukti empirik yang sama sekali bisa dipercaya ya. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Karena Anda terus-menerus menyerang seseorang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Anda ingin mendekat ke Pak Prabowo, tapi Anda terus-menerus menyerang orang yang dekat sama dia. Iya. Dan ini ada yang namanya sebuah teori tentang namanya
disonansi, saya lupa istilah tempatnya, tapi gini, kalau Anda nih, ya, Anda atau seseorang, saya dan istri saya, ya, tentu saya dekat sekali sama istri saya. Iya. Tapi kalau orang itu terus-menerus menyerang istri saya, menjelek-jelekan istri saya, kemungkinan terbesar yang akan muncul sebagai reaksi saya, yang adalah mencintai istri saya adalah, saya bukan membenci istri saya. Malah marah kan? Saya marah dan saya menuduh Anda dengan sengaja memfitnah istri saya. Anda dengan sengaja berusaha memecah hubungan saya. Ya mungkin Prabowo dan Jokowi nggak bisa dilihat sebagai suami istri, tapi sebagai teman dekat. Kita lah. Ya kalau ada orang menjelek-jelekan Anda, reaksi pertama saya adalah bukan saya percaya dengan omongan dia atau oh dia gitu ya, nggak gitu. Saya akan bilang oh gitu. Tapi terus saya akan mungkin tanya langsung sama Anda atau saya pelajari Anda dan saya akan bilang no. Saya sejak saat ini tidak lagi akan mendengar apa yang Anda katakan karena saya tahu persis bahwa orang ini adalah orang yang baik, misalnya begitu. Nah itu yang saya bayangkan terjadi itu dalam hubungan Prabowo dan Jokowi melawan PDIP. PDIP terus menerus berusaha memfitnah, menghoax, menyerang Pak Jokowi. Ya, dan itu tujuannya adalah supaya Pak Jokowi tersingkir, terdorong keluar dari konstelasi politik yang ada saat ini. Karena mereka sadar bahwa Jokowi itu faktor penting bagi Pak Prabowo atau bagi yang lainnya ya. Makanya mereka terus-menerus menyerang Jokowi, termasuk terakhir yang OCCRP ini, ya. Bukan OCCRP-nya, tapi soal OCCRP ini kan digoreng, dipelintir segala macam ya, untuk menyerang Pak Jokowi. Ya. Dan kelihatan sekali memang orang-orang sebagian goyang gitu jadinya ya, orang-orang di sekitar Pak Prabowo juga goyang. Tapi saya yakin Pak Prabowo ini akan melihat ini sebagai sebuah kejahatan, pengkhianatan, fitnah yang keji gitu terhadap Pak Jokowi. Walaupun ini terus-menerus diulang-ulang. Nah, kalau ini terjadi, maka yang paling logis terjadi adalah Pak Prabowo-nya marah ke PDIP. Dan ini kayaknya sekarang sudah disadari oleh Pak Prabowo sepertinya bahwa ya multi goal ya, banyak sekali tujuan sebenarnya dari diplomasi nasi goreng ini Bang Ade ya kan? Yang kemudian ketika coba dipikirkan secara masak-masak oleh Presiden Prabowo, wah ini nggak benar ini. Kalau memang tujuannya silaturahmi, oke, everybody, apalagi tokoh pasti saya akan terima, ya kan? Tetapi kalau tujuannya sudah seperti ini ya nggak bisa, ya kan? Apapun adalah Pak Jokowi adalah bekas atasan saya, kan pasti sesuatu yang real itu tidak akan mungkin ditampik oleh Pak Prabowo, kan begitu. Di samping itu juga bahwa Pak Jokowi benar-benar tidak pernah melakukan intervensi sama sekali terhadap kepemimpinan Pak Prabowo selama menjabat, walaupun baru 3 bulan anggap seperti itu, iya kan? 100 hari. 100 hari gitu loh. Nah mungkin karena alasan itu barangkali Bang Ade, ya kan, Pak Prabowo sampai sekarang memang tidak terlalu memberikan respon untuk pertemuan itu, iya kan gitu loh. Nah makanya ketika publik mendesak, kalau memang tujuannya seperti itu, haram bagi istana untuk bertemu dengan Pak Prabowo begitu untuk menerima Bu Mega. Nah, saya ingin mengatakan begini kepada rakyat nih atau para netizen lah ya. Biar bagaimanapun sekarang Pak Prabowo adalah presiden. Yang saya katakan di awal. Mungkin Anda nggak suka kalau Prabowo harus terima siapapun gitu ya, bahkan musuhnya. Tapi itu adalah sebuah hal yang sulit untuk dihindari pada saat Anda menempati posisi Presiden Indonesia. Ya, jangan pernah lupa bahwa PDIP adalah memang partai yang jumlah anggota DPR terbesar. Kan itu nggak bisa dibantah. Dan dia emang besar. Dan Bu Mega ini emang benar adalah tokoh yang besar, mantan presiden, ketua umum dari PDIP. Jadi tolong dipahami kalau akhirnya Pak Prabowo harus bertemu dengan Megawati karena alasan-alasan ini. Bukan karena alasan-alasan yang lebih substantif. Ya. Ini kalau kasarnya begini. Anda pernah tahu The Godfather kan? Don Corleone itu tokohnya Godfather itu bilang, Anda harus dekat sama teman-teman Anda. Tapi Anda harus bisa lebih dekat
dengan musuh-musuh Musuh-musuh Anda. Anda toh harus tampil dan mendengarkan. Dan mungkin senyum, ketawa, dan makan nasi goreng gitu ya. Dan mengatakan kepada PDIP, Bu Mega, saya sangat happy nih dengan pertemuan ini. Tapi kan Pak Prabowo juga bukan orang kayak tadi yang dikatakan. Dia itu bukan petugas partai. Dia itu seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Nah, dan orang ini orang yang baca, orang yang saya itu terus terang begitu ketemu dulu sama Pak Prabowo dan ngobrol sebentar, sebetulnya bukan ngobrol bahkan yang seperti ini, tapi mendengarkan dia ngomong dan menyebut buku dan segala macam. Anda akan dengan segera tahu bahwa orang ini memang bukan kualitas recehan. Ya, orang nerd lah ya. Apa? Nerd ya kan. Ya sampai nerd sehingga kali ya. Tapi dia baca buku dan dia bisa ngutip kata si ini, kata si itu gitu ya. Nah artinya dia kalau dia sampai bertemu dengan PDIP dan Bu Mega, dan dia tuh sekarang posisinya kuat, dia tidak akan merasa perlu untuk, tidak akan merasa ya perlu untuk khawatir dia akan didikte atau dikelabui atau di-deceive, dibohongi ya. Karena dia punya hak sepenuhnya untuk bilang bahwa ya misalnya taruhlah sekarang kita bicara Hasto, kan paling gampang adalah bilang ya saya bersimpati sama Pak Hasto. Ya tapi semua serahkan saja pada proses hukum yang berlaku ya. Saya tidak akan campur tangan dalam kongresnya PDIP ya. Saya rasa kalau Bu Mega khawatir ya kita berjanji saya akan jamin bahwa tidak akan ada intervensi dari kami. Ya itu biarkan PDIP-nya sendiri yang memutuskan kan. Saya ingin mengatakan misalnya begitu ya. Tapi tetap itu dilakukan dalam sebuah suasana yang penuh kegembiraan, suasana yang penuh penghargaan. Tanpa masyarakat perlu terlalu khawatir. Kalau ini sampai ketemu, ini akan menjadi sebuah saat di mana Pak Prabowo akan disetir nih, ya. Paling hebat adalah kalau Pak Prabowo itu kemudian mendengarkan pertimbangan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi seperti kemarin kan ketika ditanya, Pak Jokowi gimana pendapat Anda mengenai rencana pertemuan Prabowo dan Megawati? Jawabannya bagus itu. Iya. Ya karena orangnya emang begitu kan. Iya. Jadi Anda lihat tuh, jadi kalau ini terjadi, orang nanya lagi ke Pak Jokowi, pasti jawabannya kurang lebih, ya kita doakan saja ini untuk kebaikan bangsa gitu. Iya. Dan kemudian, tapi apakah itu berarti Pak Prabowo tidak akan ngobrol sama Pak Jokowi? Gimana nih menurutmu? Dia bilang gini, what do you think? Ya Jokowi mungkin bilang, ya saya nggak tahu lah, corak dialog antara mereka berdua itu seperti apa. Tapi saya mau mengatakan kita semua nggak perlu khawatir lah. Pak Prabowo itu terlalu kuat untuk bisa disetir, untuk ditunggangi lah ya, dikendalikan oleh orang-orang lain. Dan memang itu sangat menarik ya Bang Ade. Ketika Pak Jokowi merasakan ya, bahkan seluruh anggota keluarga beliau barangkali begitu banyaknya hujatan, ya kan, fitnah, makian dari PDIP kepada dirinya. Tapi ketika ada situasi seperti ini, ketika ditanya gimana menurut pendapat Bapak rencana pertemuan Ibu Mega, oh bagus, itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Udah enggak, saya sih nggak mau komentar. Saya pikir itu tidak baik. Kan biasanya kalau orang berharap seperti itu ya. Tapi yang keluar ada dari sesuatu mulut, lah ya. Iya, yang keluar dari mulut Pak Jokowi bagus. Untuk kepentingan bangsa ya nggak apa-apa. Kan gitu loh. Betul, tanpa ada emosi, betul. dengan muka tersenyum gitu. Iya. Ini orang apa gitu ya kan gitu. Nah menurut Bang Ade, ini cermin dari Pak Jokowi memang merasa saya ini udah pensiun gitu. Apa itu maknanya? Ya sebetulnya Pak Jokowi bahkan ketika dia berkuasa pun dulu, dia kan punya gaya yang kurang lebih sangat rendah hati. Ya. Ingat loh ketika dia jadi presiden dia dibilang ijazahnya palsu gitu ya. Atau dia anak PKI. Jawaban dia adalah enggak. Ya itu santai orang-orang aja ya. Santai, orang-orang memang begitu. Dan itu adalah sebuah sebuah hal yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita punya presiden yang se-cool itu, yang santai, yang se-relax itu. Dia tidak ingin mengajak, dia punya fans yang luar biasa kok ya.
relawan-relawan Jokowi itu luar biasa. Kalau dia perintahkan serang itu kelompok itu akan terjadi huru-hara kan. Tapi enggak kan? Ya dalam pandangan saya ini bahkan lebih dari sekedar bahwa karena dia merasa sudah tidak lagi berkuasa. Bahkan ketika dia berkuasa pun corak perangainya ya seperti itu. Ya. Dan itu yang saya katakan tadi. Bayangkan Pak Prabowo selama 5 tahun berada bersama Pak Jokowi di kabinet dan dia melihat Pak Jokowi memimpin dengan cara semacam itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada sesuatu yang menunjukkan kearoganan seorang penguasa. Saya yakin itu punya pengaruh terhadap Pak Prabowo yang semula sangat pemimpin yang orang bilang megalomania dan segala macam. Ya mungkin ya 2014-2019 saya harus akui Pak Prabowo sama sekali tidak ingin saya dukung antara lain karena sikapnya yang juga tampak sombong dan arogan itu. Tapi kan 2024 udah berubah. Betul. Ya, kenapa itu berubah? Kalau kata orang-orang yang Prabowo, dia belajar, Bang Ade. 5 tahun itu dia belajar, dia melihat. Jadi saya bahkan melihat gini, hubungan Prabowo dan Jokowi itu bukan yang satu atasan, yang satu bawahan, atau yang satu chief, satu adalah petugasnya. Enggak, ini betul-betul sebuah hubungan yang setara. Bahkan saya yakin Pak Jokowi nggak punya masalah kalaupun dia diperlakukan sebagai sekedar warga biasa. Tapi Pak Prabowo-nya yang respect him so much, yang mendengarkan, yang saya kemarin dalam sebuah wawancara ditanya, apakah Pak Prabowo harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Nggak begitu, saya bilang. Nggak ada lagi itu mengikuti. Enggak, dia adalah memberi masukan. Sebagaimana warga-warga lainnya memberi masukan. Kebetulan karena dia punya posisi yang sangat istimewa dalam hidupnya Pak Prabowo, dia akan didengarkan lebih daripada warga biasa. Tapi dia didengarkan sebagai warga. Ya, tapi siapapun akan melakukan itu. Saya punyalah orang-orang yang akan saya dengarkan pendapatnya. Tidak berarti bahwa saya diperintah oleh orang itu kan. Tapi saya menganggap bahwa pandangan dia sangat berharga. Ya. Nah dalam hal ini begitu juga hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi setelah sekian lama memimpin dengan cara yang sangat rendah hati, sangat bersahaja, sangat menghormati orang lain. Itu pindah pelan-pelan, tertransfer ya semangat itu ke Pak Prabowo. Sehingga sekarang ya mudah-mudahan ya kalau mereka masih bisa tetap, kan suka tuh cerita tentang Pak Prabowo tato datang ke Solo gitu kan. Sebetulnya itu juga dia mau show kan. Gue datang nih ke Pak Jokowi ya. Kan saya mau bilang gini, pakai Zoom juga bisa. Bisa sih. Zoom juga bisa. Telepon-teleponan juga bisa. Tapi kenapa mesti dilihatkan tampak datang seperti itu? Show ya kan? Itu show bahwa kami ini setara, kami friend ya, kami ini bersahabat. Pak Jokowi sekarang udah di Solo ya, dan luar biasa kan. Bayangkan di rumahnya Pak Jokowi orang masih berdatangan sebagai salah satu tempat pariwisata. Dan masih ada juga yang bilang, wah itu semua rekayasa ya. Itu dimobilisasi. Come on, jangan begitulah. Orang emang, saya aja udah diajak nih, mau nggak ke Solo? Mau, cuman saya sih merasa masih malu aja kali ya. Antri gitu kan, duduk diri di belakang. Pak Jokowi dari belakang. Oke, Bang Ade, tadi kita sudah membicarakan beberapa aspek ya. Perlu atau tidak perlunya pertemuan antara Ketum PDIP dengan Presiden Prabowo. Nah, dari aspek-aspek yang kita diskusikan yang memang itu objektif yang ada di permukaan, memang rasanya memang tidak perlu sebenarnya. Nah, hal yang lain nih, ini info terbaru Bang Ade. Hari ini Litbang Kompas itu mengeluarkan sebuah hasil riset ya kan, survei 100 hari kinerja Presiden Prabowo. Gibran ya kan, Kabinet Merah Putih. Hasilnya mencengangkan banget. Ya kan? Mungkin Litbang Kompas pertama kali mengeluarkan survei nih untuk kinerja 100 hari. Jadi kalau dua variabel yang saya ingat adalah satu tingkat kepercayaan, nah satu tingkat keyakinan publik pada kinerja pemerintah. Kalau tingkat kepercayaan
ya Presiden Prabowo itu mendapatkan angka 79,8%. Lebih tinggi ya kan dari periode Pak Jokowi 2014 menuju 2015 dan 2019 menuju 2020, 100 hari kerja pertama. Begitu juga Wapres Gibran mendapat angka yang tinggi juga 70%. Lebih tinggi dari Wapres JK dan Wapres Ma'ruf Amin gitu loh. Nah, tingkat keyakinan publik kepada Presiden Prabowo 89%. 89%. Artinya kepada Gibran 79%. Wapres Gibran. Menjelang 80. Nah, karena ia mengeluarkan yang pertama apa tadi? Tingkat kepercayaan. Yang kedua tingkat keyakinan. Ya kan? Artinya yang sudah dikerjakan dipercaya, yang akan dikerjakan diyakini kan begitu maknanya. Nah, artinya begini. 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran, apresiasi masyarakat, apresiasi publik ternyata sangat positif. Bahkan ini belum pernah setinggi ini kata Litbang Kompas pagi tadi yang saya dengar. Nah, artinya ini menunjukkan begini, kekhawatiran Pak Prabowo tidak mau ada musuh siapapun sebenarnya salah juga ya kan. Artinya Kabinet Merah Putih sekarang itu sebenarnya sangat solid, sangat kokoh dengan leadership yang dilihatkan oleh Pak Prabowo. Apapun asal untuk rakyat saya akan lakukan kan begitu. Berulang kali Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Gimana menurut Bang ada dari hasil Litbang Kompas ini? Ya, saya sangat gembira lah ya. Saya sangat gembira karena ini menunjukkan bahwa upaya untuk menggerus kredibilitas Pak Prabowo, walaupun barangkali gini, memang saya harus fair ya. Serangan yang ada itu memang lebih diarahkan ke Pak Jokowi nih sekarang. Tapi paling tidak kita bisa melihat ya bahwa satu, biar bagaimanapun pemerintahan Prabowo yang tadi dikatakan oleh Bu Mega sebagai saya heran nih bisa menang sebesar itu gitu ya. Saya juga mau belajar nih. Sekarang ini udah terbukti nih bahwa memang Anda nggak perlu punya keraguan sedikit pun tentang mengapa 58% masyarakat ketika itu, 59% masyarakat ketika itu memilih Prabowo. Ya. Nah, sekarang ternyata ketika beliau sudah memimpin, saya terus terang nih ya harus mengakui bahwa saya bukan termasuk orang yang begitu saja bisa diyakinkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang berkualitas ya. Buat saya butuh waktu nih ya. Ini beda sekali dengan ketika Pak Jokowi dulu menjadi presiden. Dia sebelumnya menjadi wali kota Solo dan sukses, dan menjadi wali kota Jakarta dan sukses. Ya, sehingga ketika dia tahun 2014 menjadi Gubernur DKI. Bukan wali kota. Oh, DKI ya. Wali kota Solo, benar dong ya. Ya, wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, sukses, kemudian menjadi presiden 2014. Sehingga ketika itu memang sudah ada bukti sebelumnya bahwa dia seorang pemimpin yang berhasil, yang baik. Udah nggak cuma sekedar seorang carpenter, bukan pedagang dia kayu mebel. Kayu, ya. Iya, mebel. Kalau tukang kayu ntar disangka menyamakan dengan Yesus kan. Dia kan mebel lah ya. Iya. Pengusaha mebel. Enggak, dia emang udah bagus ya. Pak Prabowo, kita nggak punya itu sebenarnya. Ya. Kita nggak punya bukti bahwa dia memang kalau memimpin sesuatu di luar ketika dia jadi tentara ya. Tapi itu kan tentara, tentu saja militer adalah sebuah area yang sama sekali berbeda dengan area sipil. Jadi ketika saya pilih Prabowo tentu saja, saya mensupport Prabowo. Tapi kalau Anda tanya tentang tingkat keyakinan saya kemarin-kemarin nih, ya, saya akan bilang ya kita harapkan dia bagus. Ya. Tapi kalau sekarang ternyata orang sudah melihat betapa bahwa dia betul-betul bisa kita percaya. Itu buat saya adalah sebuah kepercayaan yang memang mengkonfirmasi adanya keyakinan di masa lalu tentang bahwa Pak Prabowo ini bisa menjadi seorang pengganti Presiden Jokowi yang juga sama cakapnya atau bahkan lebih cakap lagi. Maksud saya begini, kita beruntung punya Pak Jokowi selama 10 tahun. Ya. Menurut saya, Anda boleh nggak setuju,
dia adalah presiden terbaik di Indonesia selama ini. Kalau Anda sudah punya seorang presiden terbaik, ya, berat untuk beban berat harus ditanggung oleh orang yang mengganti presiden terbaik ini, Iya. ya kan? Anda harus sama baiknya atau lebih baik lagi. Nah, ketika itulah saya mengatakan saya nggak bisa terlalu cepat percaya pada Pak Prabowo. Nah, kalau sekarang ternyata masyarakat sedemikian tingginya keyakinan terhadap Pak Prabowo, mudah-mudahan seperti Anda katakan tadi, ini memberi rasa percaya diri buat dia untuk mengambil langkah-langkah yang menurut dia itu memang terbaik buat bangsa ini. Kita harus selalu ingat bahwa Pak Jokowi dulu adalah orang yang selalu kena sandera dari partai-partai yang mendukungnya. Iya. Ya, dia tidak bisa sepenuhnya menentukan sendiri keputusan-keputusannya karena adanya tekanan dari partai-partai yang memilihnya. Partai-partai itu di luar PDIP ya, itu bisa mengatakan kalau bukan karena saya, Anda nggak jadi presiden. Prabowo kelihatannya nggak punya beban itu sekarang. Yeah. Dan masyarakat memang menyetujuinya, menyukainya, meyakininya, mempercayainya. Nah ini artinya dia ke depan memang bisa mengambil langkah-langkah terbaik seperti yang dia inginkan. Termasuk misal perang dia melawan korupsi. Ya, itu kan berulang kali secara tegas dia katakan kan. Tapi orang selalu khawatir bahwa ya gitu ya, Anda sih ngomong begitu, cuman ini omon-omon gak sih gitu ya, kan orang bilang begitu. Kalau sekarang Pak Prabowo udah nggak usah takut lagi kalau gitu, nggak usah omon-omon, lakukan aja. Begitu juga dengan makan gratis dan seterusnya. Nah sekarang kembali ke isu kita yang Anda angkat di awal, menurut saya ini kembali ya memberi Pak Prabowo sangat punya alasan yang kuat untuk optimis. Jadi kalaupun Anda nantinya Pak Prabowo nantinya bersedia untuk menerima, untuk ketemu, itu betul-betul sesuatu yang sekedar untuk menunjukkan bahwa sebagai seorang presiden, Anda harus menerima semua pihak, even the one yang membencinya sebelumnya, yang menjelek-jelekan dia sebelumnya, terima aja tanpa perlu merasa bahwa kalau saya ketemu, saya harus memberikan konsesi ini, konsesi itu. Anda udah nggak perlu kasih konsesi apapun kepada siapapun. Anda bisa memimpin negara ini dengan cara yang seperti apa yang Anda inginkan atau yang Anda sudah bicarakan dengan Pak Jokowi, yang sudah Anda bicarakan dengan teman-teman Anda di Gerindra, dengan barangkali dengan Golkar, tentu saja dengan Demokrat dan seterusnya. Jadi hasil Litbang Kompas ini, Bang Ade, kalau menurut saya ya, kita kan orang metodologi juga ngerti ya. Ini sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa 3 bulan pertama Kabinet Merah Putih ini sudah on the track. Kan ya, sudah on the track. Artinya ada rasa kepercayaan diri yang tinggi mestinya dari Presiden Prabowo untuk melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Betul. Dan kita ingat Presiden Jokowi pernah mengatakan ketika transisi pertama kali itu, menurut Pak Jokowi waktu itu, saya meyakini Pak Prabowo akan jauh lebih baik dibanding era saya. Dan tanda-tanda itu sudah nampak nih dari hasil riset Kompas ini gitu loh. Nah, jadi dengan demikian Bang Ade, kalau kemudian tujuan dari Bu Mega bertemu Pak Prabowo untuk ikut dalam pemerintahan, meskipun mereka membahasakan adalah partner gitu ya, mitra strategis. Tetapi kan ujung-ujungnya ya kan ujung-ujungnya nggak mungkin lah, pasti ada bargaining ya kan. Tetapi kalau kita lihat dari hasil Litbang Kompas, udah cukup lah. Ini sudah sangat kokoh. Pemerintah ini sangat kokoh. Secara teknokratisnya sangat kuat, didukung oleh dukungan parlemen yang lebih dari 70% ya kan. Dan dukungan mayoritas masyarakat. Jadi nggak perlu lagi ada bargain lagi, menerima siapapun ya kan, event Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY, fine. Ya kan, apalagi mantan pemimpin kan gitu. Kira-kira begitu ya Bang Ade? Saya setuju sekali dengan gambaran Anda itu, karena message kita kepada Pak Prabowo adalah Pak Prabowo, Anda adalah seorang pemimpin, strong leader, seorang pemimpin yang sangat dipercaya oleh rakyat,
Jadi jangan kecewakan rakyat justru dengan memberikan bargain apapun kepada pihak-pihak lain. Karena Anda tidak perlu mengeluarkan bargain apapun kepada pihak lain. Kecuali, bukan bargain, tapi kalau Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Megawati, oleh PDIP itu adalah sesuatu yang baik buat rakyat, ya udah terima ya. Tapi itu memang menurut saya sangat penting untuk diingat oleh kita semua, bukan hanya oleh Pak Prabowo ya. Bahwa sekarang kita sedang memiliki sebuah pemerintahan yang solid. Itu yang dulu tidak kita miliki ketika Pak Jokowi. Bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena terlalu banyak free riders di dalamnya. Ya. Nah sekarang bahkan Pak Prabowo kalau perlu bisa mulai menyingkirkan free riders yang dia lihat sebagai mengganggu, yang tidak sejalan dengan apa yang sudah dia canangkan, dia tetapkan. Ya misalnya contoh terbaik adalah kemarin Miftah ya namanya, kan bisa. Gus Miftah mengundurkan diri kan. Saya yakin itu karena ada percakapan sebelumnya. Tapi kepada para pejabat lain pun, kalau perlu menteri, kalau perlu wakil menteri, kalau perlu utusan-utusan kepala badan bla bla bla, Pak Prabowo punya kewenangan yang sangat penuh, bukan untuk bersikap otoriter, tapi untuk melakukan pendisiplinan, ya pelurusan dan seterusnya. Apalagi terhadap PDIP, apalagi terhadap Bu Mega. Anda tuh, saya yakin Pak Prabowo tuh orangnya bukan sombong ya. Jadi dia tidak akan, kalaupun dia ketemu, dia akan tiba-tiba menjadi seorang Godfather gitu ya. Enggak. Dia akan tetap ketemu. Tapi you don't have to offer her anything. Ya. Kalau mau gabung ya alhamdulillah. Nggak mau jadi oposisi ya bagus. Ya. Dan kita barangkali berharap begitu. Tapi ya kami akan jalan dengan apa yang sudah kami rencanakan, skema yang sudah kami rancang sebelumnya. Nah dalam hal ini juga penting untuk melihat tinggi banget ternyata dukungan terhadap Gibran. Memang selisihnya 10% ya. Tapi bahwa untuk seorang anak muda yang seperti yang itu yang sangat diragukan sebelumnya, dan dihajar terus sampai sekarang, Fufu Fafa sampai sekarang nggak pernah berhenti, tetap tinggi, tetap, dan angkanya ternyata tadi 79% dan 70% dan 80% ya kan luar biasa. Ya seorang wakil presiden kan kita juga nggak mengatakan perlu tinggi-tinggi amat karena peran dia di dalam kepemimpinan nasional itu ya pelengkap si presiden. Tapi kan itu kan hasil riset Bang Ade. Dan itu pasti berdasarkan jawaban dari responden kan. Bertanya kepada tentang presiden begini, tentang wakil presiden, dan itu kan akhirnya ditabulasi kan. Betul. Artinya memang walaupun yang kita lihat adalah kepada presidennya, tetapi angka atau respon penjawaban publik terhadap wakil presiden juga nggak kaleng-kaleng lagi. Nggak kaleng-kaleng. Ya saya harus iba melihat bagaimana para pembenci Jokowi, pembenci Gibran. Ini begitu membaca hasil surveinya Kompas. Ini Kompas loh, bukan media pemerintah nih. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Nah artinya kan begini, kita nggak pantas juga mengatakan kita iba dengan orang yang selama ini berusaha keras untuk saya iba kan pas dia baca itu wajahnya, ya. Ternyata usaha kita nggak ada artinya, nggak berpengaruh kan gitu. Ya tapi kalau dikatakan tadi berapa Pak Prabowo itu berapa? Tingkat keyakinannya 89%. Jadi ada 20%. Tingkat kepercayaannya 79%. Artinya begini, kalau kita maknai apa yang disebut dengan tingkat kepercayaan adalah apa yang sudah dikerjakan selama 3 bulan ini, istilahnya bagi publik 2 jempol bisa dipercaya. Dan tingkat keyakinan apa yang akan dilakukan seterusnya oleh pemerintah dipimpin oleh Presiden Prabowo 90. Malah publik lebih tinggi lagi, 89%. Makanya diakumulasikan, kan ada tuh sangat baik dan baik itu malah mencapai 94%. Itu angka Kompas. Bisa dicek nanti Bang Ade. Wow, ini saya harus bacain. Ya kan? Terima kasih Kompas. Ini kalau media lain bilang wah Kompas dibeli nih. Tapi bisa jadi bagi mereka kan enggak, maksudnya bagi kalangan mereka apapun kan bisa disematkan kepada orang-orang yang dianggap tidak pro kepada kepentingan mereka. Kan seperti itu biasanya kan begitu. Iya. Tapi ya buat mereka itu yang selama ini selalu nyinyir dengan Jokowi, kita harus bilang, tuh lihat tuh Gibran juga segitu angkanya. Ya,
Gibran tuh nggak jauh dari Pak Prabowo. Jadi ya menurut saya ya sekarang teman-teman yang masih nyinyir ini berhenti nyinyir lah. Ya, kita himbau kepada kawan-kawan Rocky Gerung, Refli Harun, Ray Rangkuti, udahlah. Kerja kau itu nggak ada gunanya ya kan gitu loh. Malah ditertawakan publik saat ini. Dan ini adalah hasil teropongan Kompas loh. Iya kan yang selama ini juga Anda banggakan kan gitu loh. Anda percaya lah. Anda percaya ya kan. Artinya gini, kita mulai bangun Indonesia dengan semangat bahwa kita percaya sama pemerintah. Iya. Pemerintahnya baik nih. Kalau pemerintah yang melakukan kesalahan kita harus kritik. Betul. Harus diserang ya. Tapi sekarang ini kita lihat itu sebagai entitas yang kita akui, kita hormati, kita rasa mereka punya otoritas untuk memimpin negara ini. Terus kita sama-sama bangun Indonesia, jangan terus-menerus kita saling nyinyir, menyerang dan seterusnya. Jadi terima kasih Kompas. Ya, dan kita tunggu tanggal 21 Januari sebentar lagi Bang Ade. Sidang pra-peradilan Hasto, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan semangat yang sangat bagus ini dari pemerintah, KPK juga firm bisa meyakinkan majelis hakim bahwa mereka punya bukti. Amin. Tuntutan pra-peradilan untuk Hasto itu bisa dimenangkan oleh KPK. Amin. Terima kasih. Supaya proses hukum yang benar katakan benar, yang hitam katakan hitam, yang salah katakan salah. Kita juga nggak ingin mengadili Hasto tanpa sesuatu yang punya dasar-dasar yang kuat secara hukum kan begitu. Kita nggak pengen ada politisasi. Tidak pengen ada politisasi. Dan kita juga tidak sedang menggiring Presiden Prabowo menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi hukum. Jangan. Gitu. Setuju. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih sekali. Ini menarik sekali insight kita kepada publik ya kan. Kita berharap memang apapun keputusan Presiden Prabowo tentu dasarnya adalah aspirasi dari publik. Ya, amin. Terima kasih Bang Ade. Setuju. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberikan perspektif bagi kita bahwa Presiden Prabowo apapun demi rakyat saya akan lakukan dan itu terbukti. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.